Jadi sini mau ngejelasin mengenai regresi, linearisasi fungsi dan penyajian data dalam bentuk grafik, yaitu untuk melinearkan persamaan yang ada di nomor 2. Jadi di sini kita punya persamaan Y sama dengan Y kuadrat per X tambah 4 nih. Nah, ini tuh adalah persamaan yang belum linear. Maka kita harus melinearkan persamaan tersebut. Nah, karena dia punya pangkat maka harus dilinearkan. Nah, ini tuh kita punya permisalan supaya bisa memudahkan untuk jadi linear. Nah, misalnya kita dimisalkan Z sama dengan Y kuadrat per X, maka diubah bentuknya jadi ZX sama dengan Y kuadrat. Nah, kita terapkan pada fungsi ini, jadinya Y sama dengan Y kuadrat X tambah 4. Kita dikalikan X agar hilang penyebutnya, agar hilang penyebutnya menjadi, dan akhirnya menjadi seperti ini, YX sama dengan Y kuadrat tambah 4X. Nah, tetapi diubah bentuknya menjadi fungsi seperti ini tuh belum linear karena dia masih punya pangkat. Maka supaya tidak ada pangkat, ini kita ada permisalan lagi. Misalnya V sama dengan Y per X, maka ini kita ubah jadinya Y sama dengan, nah kita ubah Y sama dengan tuh jadinya Y sama dengan V kali X. V kali X kita terapkan ke persamaan yang ini, Y-nya kan V kali X. Nah, kita ganti ubah si Y-nya ini jadi V kali X. Jadinya V kali X sama dengan V kali X kuadrat per X tambah 4. Nah, ini kita uraikan jadi V kali X sama dengan V kuadrat kali X kuadrat bagi X tambah 4. Jadi Vx sama dengan V kuadrat X tambah 4. Lalu kita pindahkan V kuadrat X-nya ini ke sebelah kiri. Jadinya Vx min V kuadrat X sama dengan 4. Nah, ini kita ubah jadi distribusi, jadinya X kali V min V kuadrat sama dengan 4. Lalu X kali V 1 min V kuadrat sama dengan 4. Jadi V kali 1 min V kuadrat kali X sama dengan 4. Nah, bentuk dari X sama dengan kita ubah jadi X sama dengan. Nah, bentuk dari X sama dengan ini tuh jadinya X sama dengan 4 per V kali 1 per V. Ini tuh bentuknya sudah linear dalam bentuk tertentu terhadap 1 per X. Nah, V-nya itu tadi kan kita baru permisalan. Nah, kita ganti jadi Y-nya jadi Y. Jadi kita ubah, maka hasilnya jadi X sama dengan 4 per Y kali 1 min Y. Lalu selanjutnya kita punya persamaan Y sama dengan AB pangkat X. Nah, persamaan ini tuh bukan persamaan linear karena, atau bisa juga disebut persamaan non linear karena X-nya itu di sini dia bukan koefisien, tapi X-nya itu di sini menjadi dalam pangkat sehingga dia disebutnya persamaan yang non linear. Maka dari itu kita harus melinearkan persamaan berikut. Nah, melinearkannya itu dengan cara kita ubah Y dan AB pangkat X itu menjadi log. Kita ubah menjadi log Y sama dengan log AB pangkat X. Nah, kita pakai sifat logaritma yang ini, yaitu log AB itu sama dengan log A tambah log B, dan log B pangkat X sama dengan X log B, sehingga menjadi log Y. Kita masukin kan tadi AB sama BX itu sesuai sama apa yang udah dikasih di sini, persamaannya di sini, sehingga menjadi log Y sama dengan log A tambah log B pangkat X, dan log Y sama dengan log A tambah X log B, sehingga hasilnya menjadi log Y sama dengan log B kali X tambah log A. Nah, itu sesuai dengan persamaan dari
fungsi linear. Nah, kita ibaratkan Y ini itu sebagai log Y, M-nya itu atau slope sebagai log B, X-nya X, C-nya itu log A atau sebagai intercept. Selanjutnya itu ada persamaan Y sama dengan AX pangkat B. Yang membedakan di sini tuh dari yang sebelumnya itu dilihat dari si pangkat ya. Ini kan pangkat X dan ini pangkat B. Nah, kita ubah sesuai cara yang sebelumnya pakai logaritma. Y sama dengan AX pangkat B, Y-nya jadi log Y, AX pangkat B-nya jadi log AX pangkat B. Nah, log AX pangkat B ini sama dengan log A tambah log X pangkat B, sama dengan log A tambah B kali log X. Sehingga jadi log Y sama dengan log A tambah B kali log X. Ini juga sudah menjadi persamaan linear karena nih Y-nya, log Y-nya itu dia itu sama dengan Y, log A-nya dia sama dengan B atau intercept. Nah, yang membedakan sama yang sebelumnya, intercept dan slope-nya itu berbeda. Dan B log-nya itu sama dengan slope dan X itu sama dengan X gitu. Selanjutnya di nomor 4, sini ada data terkait volume dan tekanan absolut. Selanjutnya itu akan nyari mengenai faktor ekspansi adiabatik. Di sini rumus dari faktor ekspansi sudah diketahui bahwa PV pangkat N sama dengan C. Nah, sebelumnya data dari volume sama tekanan absolut itu dibikin log dulu datanya. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita mencari sigma X kuadrat, sigma X dalam kurung dikuadratin sigma XY N dan sigma Y. Nah, rumus dari PV pangkat N sama dengan C kita ubah, hasilnya jadi seperti ini. P sama dengan A kali V pangkat min N. Nah, selanjutnya yang rumus yang tadi yang PV pangkat N sama dengan C kita ubah jadi P sama dengan C per V pangkat N, dan tadi ya P sama dengan C kali V pangkat min N. Nah, dengan adanya bentuk seperti ini kita ubah jadi log P sama dengan log C min N kali log V. Terus kita ubah, kita cari slope-nya menggunakan rumus slope sigma X kali Y kurang dalam kurung sigma X kali sigma Y bagi N bagi sigma X kuadrat kurang dalam kurung sigma X kuadrat bagi N. Ini kita masukin tadi yang udah kita cari. Nah, hasilnya itu 0,397. Nah, N atau slope-nya itu hasilnya sama dengan 0,397. Halo, perkenalkan saya Bernadette Ayuntias Krisanti dari kelas TPNB dengan NPM 240 210 240 091. Jadi yang pertama kita akan membahas soal regresi linear nomor 5. Jadi pada soal diketahui bahwa X adalah biaya pembangunan warehouse. Lalu diketahui juga V yaitu WLH sama dengan 10.000 feet pangkat 3 atau feet kubik. Lalu L atau luas yaitu W dikali L sama dengan 1000 feet pangkat 2. Lalu diketahui juga kalau lantai itu $6 per feet kuadrat, lalu atapnya itu $10 per feet kuadrat, dan dindingnya itu $20 per feet kuadrat. Lalu yang ditanyakan adalah nilai WLH agar biayanya minimum. Untuk menjawabnya, yang pertama kita harus membuat persamaan terlebih dahulu. Jadi di sini saya menggunakan persamaan 6WL ditambah 10WL ditambah 20 dikali 2 dalam kurung WH ditambah LH itu sama dengan X. Lalu kemudian kita hitung, jadi hasilnya itu 6WL ditambah 10WL ditambah 40WH ditambah 40LH itu hasilnya sama dengan X. Lalu kemudian kita hitung kembali hingga
hasil akhir persamaan satunya menjadi 16 WL ditambah 40 WH, kemudian ditambah 40 LH sama dengan X. Lalu yang kedua, kan diketahui pada soal WLH itu sama dengan 10.000 feet kubik. Lalu L itu atau WL itu 1000 feet kuadrat. Jadi kita masukkan si persamaan WL itu ke dalam persamaan yang WLH. Menjadi 1000 feet kuadrat dikali H sama dengan 10.000 feet kubik. Jadi kita mendapatkan hanya itu 10 feet. Itu persamaan yang kedua. Lalu langkah yang ketiga kita substitusi H ke persamaan yang satu. Jadi persamaan yang 16 WL ditambah 40 W dikali 10 ditambah 40 L dikali 10 itu sama dengan X. Jadi hasilnya 16 WL ditambah 400 W ditambah 400 L sama dengan X. Lalu selanjutnya, jika WL itu sama dengan 1000 feet kuadrat, maka W itu bisa kita ubah menjadi 1000 per L feet kuadrat. Lalu kita masukkan lagi, jadi 16 WL ditambah 400 W ditambah 400 L itu kan tadi sama dengan X. Kemudian kita masukkan nilainya, jadi 16 dikali 1000 ditambah 400 dikali 1000 per L, karena W-nya kita ubah menjadi 1000 per L. Lalu ditambah 400 L itu jadi sama dengan X. Kita hitung menjadi 16.000 ditambah 400.000 per L ditambah 400 L sama dengan X. Lalu kemudian kita hitung nilai X minimumnya ketika dx per dl sama dengan 0. Maka menjadi min 400.000 per L kuadrat ditambah 400 sama dengan 0. Kemudian kita hitung, kita pindah ruas 400 nya jadi 400.000 per L kuadrat sama dengan 400. Kemudian kita hitung, bisa kita coret, kita pindahin dulu si L kuadratnya. Jadi 400.000 per 400 sama dengan L kuadrat. Maka hasilnya L itu sama dengan akar 1000. Jadi L-nya itu positif negatif 10 akar 10. Tapi L itu nggak mungkin negatif, maka L sama dengan 10 akar 10 feet. Lalu kemudian kita hitung si W-nya, kita cari si W-nya dengan persamaan WL sama dengan 1000 feet kuadrat. Kita masukin L-nya jadi W dikali 10 akar 10 sama dengan 1000. Kemudian kita dapatkan W-nya sama dengan 10 akar 10 feet. Nah, jadi agar nilai X minimum, maka W itu harus sama dengan 10 akar 10 feet. Kemudian L-nya itu harus 10 akar 10 feet juga. Dan H-nya itu harus 10 feet. Gitu. Jadi nomor 1 itu kan soalnya tuh ada Y sama dengan 2X plus 2 pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 3, ya kan. Nah ini tuh kan ada yang pangkat 3, ada yang pangkat 2, ada pangkat 1, emang sama sekali gak ada pangkatnya. Nah ini tuh kita bagi jadi ada 4 gitu loh. Jadi ada 2x plus 2 pangkat 3, ada 2x pangkat 2, ada x sama ada 3. Jadi ada 4 kan. Nah kita hitung nih satu-satu, karena kalau misalkan langsung semua, pertama pusing, kedua jadi bingung kan gimana. Nah jadi kita hitung dulu yang pertama. Yang pertama kan 2x plus 2 dipangkatin sama 3. Ini tuh anggapannya tuh kayak si x pangkat 2 ini tuh kayak sesuatu yang dipangkatin sama 3. Tapi karena ini tuh kita pakai aturan kemiringan, jadinya tuh 3, ini sesuatu nih, ini sesuatu. Itu loh pokoknya sesuatu, ini 3 dikali 3 tuh 3-nya tuh dari pangkatnya kan, 3-nya tuh dari pangkatnya. Tapi si pangkatnya itu nanti tuh kayak dikurangin sama 1. Jadinya tuh pangkat tuh sisa cuma 2 kan. Nah, terus si x plus 2-nya itu diturunin. Jadi kan ada 2 kan turunannya, ada turunan dari x sama ada turunan dari 2 kan. Tapi kalau misalkan x tuh kalau diturunin kan cuma ada 1 kan, sedangkan 2 tuh cuma ada 0. Nah, berarti kan turunan x plus 2 itu cuma 1 kan. Terus kita pakai lagi aturan kemiringan buat x plus 2. Jadinya tuh mereka tuh gini nih. Jadi 3-nya dari sini kita masukin dari yang ini ya. 3 dikali sama x plus 2 dipangkatin 2 dikali sama 1. Satunya itu dari turunan si x plus 2-nya itu. Jadinya sama dengan 3 dikali x plus 2 pangkat 2 kan. Nah, terus kita tuh harus kayak ngebalikin angka yang ada 2 ini nih. Kan ada 2 kan di depannya. Berarti sama dengan 2 dikali sama 3 dikali 2 dikali 3 terus x plus 2 dipangkatin sama 2. Berarti hasilnya itu jadinya 6x plus 2
2 dipangkatin 2. Bagian keduanya itu berarti 2, yang nomor 2 kan, 2x plus pangkat 2. Nah, jadi kalau misalkan di aturan kemiringan itu kayaknya tuh sepenangkapan aku dengan yang mudah dipahami omongannya adalah kan ini tuh x pangkat 2 kan. X pangkat 2 itu berarti jadinya tuh 2x gitu loh. Jadi yang pangkatnya tuh dikedepanin gitu. Nah, terus kan di depannya si x pangkat 2 itu kan ada 2 kan. Jadi hasilnya itu 2 dikali 2x. Jadinya hasilnya itu 4x. Yang ketiga itu cuman x kan. Turunan dari x itu tuh cuman 1. Jadinya tuh ya x-nya 1 gitu kan. Nah, sekalian kita langsung ngerjain nomor 4. 4 itu 3 doang, jadinya cuma 0. Sekarang kita gabungin nih semuanya. Kita gabungin semuanya. Jadinya itu y sama dengan 2x plus 2 pangkat 3 ditambah 2x2 plus x plus 3 itu adalah 6x plus 2 pangkat 2 ditambah 4x ditambah 1. Karena ini 0 jadi nggak usah dimasukin sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau dimasukin juga nggak apa-apa sih. Nah, jadi udah deh, hasilnya itu adalah 6x pangkat 2 x plus 2 pangkat 2 ditambah 4x ditambah 1 tambahin 0 deh. Sekarang kita kerjain yang nomor 2. Nah, nomor 2 itu adalah soalnya tuh tentukan diferensial dari persamaan H sama dengan E plus PV kan. Nah, kita tuh harus cari si diferensial dari itu tersebut kan. Nah, jadi persamaannya itu kan ini nih. Persamaannya itu kan H, E plus PV ini. Kita diferensiasikan kedua persamaan ke X. Jadinya tuh DH per DX sama dengan D per DX. Nah, kenapa hanya kita H-nya itu langsung ubah ke E plus PV kan? Ya kan? Nah, terus kita kayak kayak kan kalau misalkan PV itu tuh PV ini tuh kayak 2 dikali sama Pi kali PV itu kan Pi dikali sama V kan. Terus kita tuh pakai aturan yang UV, tau gak sih, yang D per dx sama dikali U sama V. Nah, ini tuh jadinya tuh U per dx ditambah V dV gak sih? dV kan? Bener gak sih? Kebalik guys, ini tuh harusnya dV. Terus ini du per dx. Jadi kayak kebalikannya gitu. Nah, jadinya tuh si ininya, si yang tadi D per dx itu jadinya tuh nulisnya D per dx PV sama dengan P dikali sama dV per dx ditambah V dP per dx. Nah, kan udah kayak gini kan. Terus kita tuh substitusiin ke yang pertama tadi. Jadinya tuh kayak nulisnya tuh DH per dx sama dengan tadi kan ada DE per dx kan. Ya kan? Tadi itu ada kan DE per dx. DE per dx plus kita masukin yang tadi P dV per dx ditambah V dP per dx. Jadinya tuh terus ini tuh namanya si DE per dV ini tuh sama dengan 0. Jadinya tuh hasilnya tuh cuman DH per dx nya itu hasilnya tuh cuman P dV per dx ditambah V dP per dx. Nah, ini hasil DH per dx nya. Lalu selanjutnya kita lanjutkan ke soal kalkulus diferensial yang nomor 4. Diketahui pada soal itu pertumbuhan mikroba, jadi setiap 1,5 jam atau T-nya konsentrasi massa sel naik 2 kali lipat. Lalu diketahui juga NO-nya itu sama dengan 0,1 gram per liter. Lalu ditanyakan laju pertumbuhan sel suatu mikroba setelah 10 jam. Untuk menjawabnya, kita menggunakan rumus diferensial yaitu dN per dt sama dengan K dikali N. K itu konstanta, terus N-nya itu jumlah mikrobanya. Untuk mencari jumlah mikrobanya sendiri, N sama dengan NO dikali E pangkat K kali T. Nah, kemudian kita hitung, karena 2 kali lipat itu, jadi kita hitungnya 2NO. 2NO sama dengan NO dikali E pangkat K dikali 1,5. Kita masukin T-nya 1,5 tadi. Lalu NO-nya bisa kita hilangkan, jadi 2 sama dengan E pangkat 1,5K. Lalu kita ubah 2-nya tadi menjadi ln 2 sama dengan 3 per 2K.
Kemudian kita cari K-nya, kita dapatkan K-nya sama dengan 2/3 ln 2 jam pangkat min 1. Lalu kita kan harus mencari jumlah setelah 10 jam. Untuk menghitungnya kita menggunakan rumus yang tadi, yang N sama dengan NO dikali E pangkat K kali T. Kemudian N-nya itu sama dengan 0,1 dikali E pangkat 2/3 dikali ln 2 dikali 10, karena T-nya 10. Kemudian kita dapatkan N-nya sama dengan 10,159 gram per liter. Lalu untuk soal selanjutnya, yaitu soal nomor 5, diketahui pada soal Y sama dengan 2/3 X pangkat 3 ditambah setengah X pangkat 2 dikurang 6X. Lalu yang ditanyakan adalah nilai maksimum dan minimum. Lalu untuk menjawabnya, yang pertama, persamaan tidak memiliki nilai maksimum dan minimum global karena limit Y X mendekati tak terhingga sama dengan tak terhingga. Lalu limit Y X mendekati min tidak terhingga sama dengan min terhingga, tidak terhingga. Nah, namun persamaan tersebut memiliki nilai maksimum dan minimum lokal. Yang pertama, kita cari dulu X-nya. Pakai rumus diferensial, yaitu dy per dx sama dengan 2x kuadrat ditambah setengah x min 6 sama dengan 0. Lalu kita cari X-nya. Yang pertama itu X1, X sama 2, terus yang kedua itu ada 2X min 3 sama dengan 0. Untuk X1 nya itu berarti X tambah 2 sama dengan 0, maka X nya sama dengan min 2. Lalu yang kedua 2X min 3 sama dengan 0, jadi X kedua itu kita dapatkan 3/2. Lalu kita cari nilai Y nya, nilai Y untuk kedua nilai X nya. Yang pertama itu Y dengan X sama dengan min 2, kita masukin ke persamaan yang awal, yaitu 2/3 dikali min 2 dipangkatkan 3, lalu ditambah setengah dikali min 2 dipangkatkan 2, terus dikurang 6 dikali min 2. Kemudian kita dapatkan min 16/3 ditambah 4/2 tambah 12. Kemudian kita hitung. Nah, sekarang kita masuk ke materi integral. Kita kerjain nomor 1 ABC. Nah, kita kerjain dulu yang A ya. Nah, jadi nomor 1 itu soalnya integral dari X pangkat 2 plus 3 pangkat 2 dx, ya kan. Nah, ini tuh bayanginnya tuh kayak kita tuh punya satu kotak nih. Si satu kotaknya ini tuh X, si satu kotaknya ini tuh hilang semua. Tadi berapa soalnya X pangkat 2. Nah, jadi kita tuh di dalam satu kotak atau satu kantong atau apapun itu, kita tuh ada si X pangkat 2 plus 3. Nah, kan kita pangkatin kan, berarti kita tuh artinya tuh kayak punya X pangkat 2 plus 3 nya tuh ada 2 kan. Nah, kita kerjain nih, jadi kita kerjain satu-satu ya. X pangkat 2 ditambahin dikali harusnya. Jadi X pangkat 2 dikali X pangkat 2, berarti kan jadinya X pangkat 4, ya kan. Nah, X pangkat 2 dikaliin sama 3. 3 itu dari sini ya, dari si soal, berarti kan jadinya 3X pangkat 2 kan, benar gak sih? Nah, terus 3 dikali sama X pangkat 2 sama dengan 3X pangkat 2 juga. Nah, sekarang 3 dikali sama 3, karena kan kita tuh punya 2 kan, dipangkatin sama 2 kan. Jadi 3 dikali sama 3 sama dengan 9. Nah, udah kan. Jadi hasilnya si mereka ini tuh ada X pangkat 2 ditambahin 3 dipangkatin 2 itu sama dengan X pangkat 4 ditambah 6X pangkat 2 ditambahin 9, ya kan. Nah, kan tadi kita udah dapet nih. Sekarang kita integralin satu-satu. Jadi diintegralin satu-satu. X pangkat 4 kalau diintegralin itu jadinya tuh X 4 ditambah sama 1 per 4 ditambah sama 1. Hasilnya adalah X pangkat 5 per 5, ya kan. Terus buat ini satu-satu ya. Sekarang yang 6X pangkat 2. 6X pangkat 2. Kalau diintegralin itu jadinya X 2 plus 1 per 2 tambah 1, ya kan. Karena kita cuma ngambil si pangkatnya aja. Jadi sama dengan 6 dikali X pangkat 3 per 3 sama dengan 2X pangkat 3, ya kan. Sekarang kita integralin yang 9. 9 kalau diintegralin cuma jadi 9X. Nah, terus jangan lupa, ini mah ngasih tahu banget. Jangan lupa kalau kayak gini tuh harus ditambahin sama C.
Jadi jawabannya itu adalah jawabannya itu adalah X. Tadi X pangkat berapa? Pangkat 5 per 5 ditambah 2X pangkat 3 ditambah 9X ditambah C. Ini adalah hasil akhir dari integral 0,3 sampai 0,1 sampai 0,3 masih itu tuh. Terus si 2X pangkat 2 ditambahin 2 pangkat 4 X dx, ya kan. Nah, kita misalin si ini nih 2X plus 2 nya itu adalah U ya. Jadi U nya itu adalah 2X pangkat 2 ditambahin 2. Kalau kita apa sih DU tuh kan kayak turunannya gitu kan. 2 dikali 2 berarti kan 4 dx. Kenapa 4 dx doang? Karena kan 2 kalau diturunin itu cuma 0 kan. Nah, X dx nya itu adalah 1 per 4 DU, ya kan. Nah, terus kita tuh kayak harus ngitung dulu si X1 sama X2 nya. X1 sama X2 nya itu adalah si 0,1 sama 0,3, ya kan. Nah, X1 nya itu adalah 0,1 kan. Nah, rumusnya itu adalah 2 dikali 0,1 dipangkatin 2 ditambah sama 2. Hasilnya itu 2,02. Terus X2 sama dengan, kita ganti aja sih, tinggal diganti. Jadi 0,3 dipangkatin 2 ditambah sama 2, jadinya tuh 2,18. Jadi hasilnya 1 per 20, ininya kita masukin 2,18 dipangkatin 5 dikurang 2,02 dipangkatin 5. Integral dari X per 2 X pangkat 2 tambah 1 dx. Jadi sekarang kita misalin lagi ya, kayak tadi. Misal U nya itu adalah yang di bawahnya. Jadi U nya itu adalah si ini nih. Ini 2X pangkat 2 ditambahin sama 1. DU nya itu adalah 4X dx 2 kali 2, terus X dx nya 1 per 4 DU ya. Kan tadi kita masih punya integralnya kan, X per 2X pangkat 2 plus 1 dx. Nah, kita masukin yang tadi, integral dari 1 per X dikali 1 per 4 DU sama dengan 1 per 4. Terus integral lagi, integral 1 per X DU tambah dengan 1 per 4 in X plus C. Terus kita masukin lagi, kita udah ilangin integralnya, jadi 1 per 4 M in itu apa sih namanya yang garis itu, garis lurus yang itulah, 2X pangkat 2 plus 1 tambahin C. Nah, hasil akhirnya adalah ini guys. Kalkulus integral nomor 3 dan 4. Nomor 3, laju pengeringan suatu bahan adalah konstan sebesar 2 kg per jam. Tentukanlah persamaan kadar air bahan sebagai fungsi waktu jika bahan awal adalah 20 kg dengan kadar air 80%. Di sini ditulis dulu diketahuinya W merupakan berat bahan sebesar 20 kg, kemudian ada T sebagai waktu yaitu 0, dan X kadar air sebesar 80% yaitu 0,8. Kemudian ada lajunya sebesar 2 kg per jam. Yang ditanyakan adalah WT. Kemudian di sini ditulis persamaannya dW per dt min 2. Di sini minus karena beratnya berkurang. Kemudian dikeluarkan dW menjadi dW sama dengan min 2 dt. Kemudian keduanya diintegralkan. Lalu ini hasil integralnya. Kemudian substitusikan W dan T. Hasilnya C sama dengan 20, W sama dengan 20 min 2T. Kemudian ada berat padatan kering sama dengan W dikali 1 dikurang kadar air yaitu 0,8 sama dengan 20 dikali 0,2, jawabannya ada 4 kg. Kemudian rumusannya W sama dengan berat padatan kering. Kemudian dimasukkan 20 min 2T sama dengan 4 per 1 min X. 1 min X merupakan fraksi padatan kering, kemudian dikecilkan menjadi 1 per
1 min X sama dengan 5 dikurang 0,5 T. Nomor 4, pengeluaran udara dari suatu retort atau venting adalah mirip dengan operasi pelarutan udara dengan steam secara kontinu. Kemudian, campuran steam dan udara tersebut dikeluarkan dari retort jika C sama dengan konsentrasi udara pada waktu T, V sama dengan volume retort, dan R laju penambahan steam, maka bentuk diferensial C terhadap T adalah, di sini ditulis dulu diketahuinya, T sama dengan waktu, V sama dengan volume retort, dan R sama dengan laju penambahan steam. Di sini ditulis persamaannya V dikali DC per DT sama dengan min RC, kemudian DC per C sama dengan min R per V dikali DT. Kemudian kedua sisi diintegralkan lagi menjadi, kemudian ini konstan ln C sama dengan min R per V dikali T ditambah ln C0 merupakan konstanta integrasinya. Kemudian didapat hasilnya T sama dengan 0 dan C sama dengan C0. Kondisi awal dan C0 merupakan konsentrasi awal udara. Jadi di sini saya bakal menjelaskan soal konversi satuan dari nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 1 ini soalnya bahan pangan mempunyai viskositas 6 poise. Tentukan besarnya viskositas dalam satuan internasional dan sistem British. Jadi diketahui 1 poise itu 1 gram per cm sekon. Nah, kalau 1 poise itu sama dengan 0,1 Pascal kali sekon. Jadi 6 poise itu 6 dikali 0,1 menjadi 0,6 Pascal kali sekon. Kalau dalam sistem British 1 poise itu 0,0289 LB kali S per FT kuadrat. Maka 6 poise itu 6 dikali 0,00289 sama dengan 0,012534. Nah, nomor 2 yaitu soalnya konversikan 100 LB mol per H FT kuadrat ke kilogram mol per SM kuadrat. Nah, di sini diketahui nilai awalnya 100 LB mol per H FT kuadrat. Nah, 1 LB mol itu sama dengan 0,4536 kg mol. Terus 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Kalau 1 feet itu sama dengan 0,3048 meter. Nah, karena di sininya FT kuadrat, jadi kita kuadratin 1 FT-nya jadi 0,3048 kuadrat M. Kita substitusikan ke dalam satuan SI, kita masukkan nilainya 0,4536, 3600 sama 0,3048 meter kuadrat, lalu didapatkan hasilnya 0,1356 kilogram mol per SM kuadrat. Selanjutnya nomor 3 itu ada konversikan 10 kcal per min FT kuadrat F ke W per MK. Nah, kalau 10 kcal itu berarti 41.840 joule. Nah, habis itu kita ubah menitnya ke detik. 1 menit itu sama dengan 60 sekon. Kalau kita substitusikan ini ke joule per min, jadinya 41.840 per 60 detik. Jadinya sama dengan 697,33 W. Mohon maaf sebelumnya, di sini ada sedikit kesalahan. 1 F itu sama dengan 1,8 Kelvin. Setelah itu kita substitusikan nilainya ke sini. Lalu kita akan dapatkan hasil 1271,5 W per MK. Soalnya itu adalah konversikan 30 sia ke ATM. Nah, 1 sia sendiri itu 0,0868 ATM. Jadi kalau 30 sia sama dengan 30 dikali 0,068 menghasilkan 2,04 ATM. Nah, selanjutnya itu ada soal 1,987 BTU per pound mol reakin ke kal per gram mol Kelvin. 1 BTU sendiri itu 1055 kJ atau sama dengan 0,252 kcal. 1 pound mol sama dengan 453,6 gram mol. 1 reakin itu sama dengan 0,5556 Kelvin. Nah, habis itu kita substitusikan saja nilainya. Nilai BTU-nya itu 0,252, pakai yang 0,252 kcal. Habis itu masukin nilai gram molnya 453,6 dikali 1 reakin sama dengan 0,5556 Kelvin. Lalu didapatkan hasilnya 0,001986 kalori per gram mol Kelvin. Nah, selanjutnya itu yang D ada soal 10.731 feet kubik pound F per
inci kuadrat pound mol reakin ke joule per kilogram mol Kelvin. Nah, 1 feet itu sama dengan 0,3048. Kalau 1 feet kubik berarti 0,3048 kubik meter. Nah, 1 pound per inch kuadrat itu sama dengan 6,984,76 Pascal. Kalau 1 reakin itu sama dengan 0,5556 Kelvin. Jadi kita hitung 10.731 dikali feet kubik, hasilnya 0,028368 dikali 1 pound per inch kuadrat. Hasilnya dihasilkan 2095,09 joule. Habis itu kita substitusikan ke joule per kilo kali mol kali Kelvin. Joule-nya itu 2095,09, kilogram molnya 0,4536 dikali 0,5556 dihasilkan 8313,184 joule per kilomol Kelvin. Nah, nomor 4A itu ada soal air sebanyak 100 gram dalam suatu wadah dengan luas alas 100 cm kuadrat dipanaskan selama 80 detik di atas hot plate dan terjadi kenaikan suhu dari 25 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Di atasnya diletakkan biji kedelai lalu diukur perbedaan suhunya di antara kedua ujung sepanjang X sama dengan 1 cm. Jika diperoleh perbedaan suhu tersebut sebesar 5 derajat Celcius, berapa nilai K kedelai tersebut? Di sini diketahui M-nya sama dengan 100 dikonversikan ke kilogram sama dengan 0,1 gram. Lalu C air itu sama dengan 4186 joule per kilogram Celcius. Delta T-nya 35 dikurangi 25 sama dengan 10 derajat Celcius. Lalu A-nya atau luas alasnya itu 100 cm kuadrat. Dikonversikan ke meter kuadrat menjadi 0,01 meter kuadrat. Waktunya itu 80 sekund. Delta T-nya sama dengan 5 derajat Celcius. Lalu delta X-nya itu 1 cm dikonversikan ke meter jadi 0,01. Pertama kita kerjakan dulu yang Q air sama dengan Q kedelai. Di sini diketahui rumus Q sama dengan massa dikali C dikali delta T. Kita masukkan langsung nilainya, M-nya 0,1, C-nya 4816, delta T-nya itu 10 derajat. Lalu kalau udah ketemu 4186 joule dibagi 80 sama dengan 52,325. Habis itu kita cari Q-nya sama dengan K dikali A dikali delta T per delta X. Karena Q-nya udah diketahui 52,325, jadi kita masukin aja. Nah, yang dicari sekarang K-nya. Kita masukin nilai A-nya itu 0,01, terus delta T-nya 5 derajat, delta X-nya 0,01 M. Lalu didapatkan nilai K-nya itu 10,465 W per M kuadrat C. Nah, ini kalau kita konversikan ke British System. 1 W itu sama dengan 3,41214 BTU per jam, 1 M kuadrat sama dengan 10,7639 feet kuadrat, 1 Celsius itu sama dengan 1,8 Fahrenheit. Kita masukkan nilainya. Ini 10,455 yang dari nilai K itu dikali W-nya 3,41214 dikali ininya 10,7639 feet kuadrat sama masukin nilai 1,8 derajat F-nya. Lalu dihasilkan 5,9713 BTU per feet kuadrat F jam. Itu dalam British System. Lalu yang nomor 4B itu ada soal hitunglah densitas bulk dan densitas partikel suatu sampel beras. Jika beras tersebut dimasukkan ke dalam gelas ukur sebanyak 50 ml dan ditimbang beratnya sama dengan 55 gram sedangkan berat kosong gelas ukur adalah 25 gram. Kemudian rongga-rongga antar biji tersebut diisi dengan isopropanol dan setelah ditimbang beratnya menjadi 75 gram. Nah, di sini diketahui volume gelasnya itu 50 ml dikonversikan menjadi 50 cm kubik. Massa gelas kosongnya itu 25 gram. Terus massa gelas ditambah beras itu sama dengan 55 gram. Berarti kalau mau nyari massa beras, 55 dikurangi massa gelas yang kosongnya itu 25 sama dengan 30 gram. Nah, massa totalnya itu 75 gram. Kalau massa isopropanolnya itu berarti 75 dikurangi 55 sama dengan 20 gram. Nah, densitas isopropanolnya itu 0,8 gram per cm kubik. Pertama kita cari dulu densitas bulknya dengan rumus massa beras dibagi V gelas. Massa berasnya itu 30, V gelasnya 50 cm kubik. Lalu dihasilkan 0,6 gram per cm kubik sama dengan 600 kilo per meter kubik. Step kedua kita cari volume isopropanol. Nah, dicarinya dengan massa isopropanol dibagi densitas isopropanol. Massa isopropanol itu kan 20.
Densitas isopropanolnya itu 0,8. Lalu didapatkan hasil 25 cm kubik. Nah, habis itu kita cari volume partikel. Volume partikel itu dicari dengan volume total dikurangi volume isopropanol. Volume totalnya itu 50 dikurangi volume isopropanol tadi kan udah diketahui 25, jadi hasilnya itu 25 cm. Nah, setelah itu kita cari densitas partikel ya dengan rumus massa beras dibagi volume partikel. Massa berasnya itu 30, volume partikelnya itu 25 cm kubik, dihasilkan 1,2 gram per cm kubik, lalu dikonversikan ke kilogram menjadi 1200 kilo per meter kubik.